Bidang studi yang termasuk bahan pelajaran sosial antara lain ada pelajaran agama dan pendidikan moral Pancasila atau PMP. Yang keempat ada belajar pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah pada dasarnya adalah belajar menggunakan metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti. Tujuannya ialah untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitif untuk memecahkan masalah secara rasional, lugas, dan hampir semua bidang studi dapat dijadikan sarana-sarana pemecahan masalah. Untuk keperluan ini, guru atau khususnya guru yang mengajar eksakta seperti matematika dan IPA sangat dianjurkan menggunakan model dan strategi mengajar yang berorientasi pada cara pemecahan masalah. Yang kelima ada belajar rasional. Belajar rasional ialah belajar dengan menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan rasional. Bidang-bidang studi yang dapat digunakan yaitu sama dengan bidang-bidang studi untuk belajar pemecahan masalah. Perbedaannya, belajar rasional tidak memberikan tekanan pada penggunaan bidang studi eksakta. Artinya, bidang-bidang studi non-eksakta pun memberi efek yang sama dengan bidang studi eksakta dalam belajar rasional. Yang keenam ada belajar kebiasaan. Belajar kebiasaan adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Belajar kebiasaan, selain menggunakan perintah, teladan, dan pengalaman khusus, juga dapat menggunakan hukuman dan ganjaran. Tujuannya agar siswa-siswi memperoleh sikap-sikap dan kebiasaan. Yang ketujuh ada belajar apresiasi. Tujuan dari belajar apresiasi ini yaitu agar siswa-siswi memperoleh dan mengembangkan kecakapan ranah rasa yang dalam hal ini kemampuan menghargai secara tepat terhadap nilai objek, tentu misalnya apresiasi sastra, apresiasi musik, dan sebagainya. Bidang-bidang studi yang dapat menunjang tercapainya tujuan belajar apresiasi yaitu ada bahasa dan sastra, kerajinan tangan atau prakarya, kesenian, dan menggambar. Yang terakhir ada belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan atau studi ialah belajar dengan cara penyelidikan mendalam terhadap objek pengetahuan tertentu. Tujuan belajar pengetahuan ini agar siswa memperoleh atau menambah informasi dan pemahaman terhadap pengetahuan tertentu yang biasanya lebih rumit dan memerlukan kiat khusus dalam mempelajarinya. Misalnya, dengan menggunakan alat-alat laboratorium dan penelitian lapangan. Contoh, kegiatan siswa-siswi dalam bidang studi fisika mengenai gerak. Menurut hukum Newton 1, dalam hal ini, siswa melakukan eksperimen untuk membuktikan bahwa setiap benda tetap atau bergerak secara beraturan, kecuali jika ada gaya luar yang mempengaruhinya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, ini saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Rahayu. Kapan peserta didik dapat dikatakan sudah melakukan belajar? Peserta didik dianggap telah melakukan belajar jika ia dapat menunjukkan perubahan dalam tingkah lakunya. Contohnya, peserta didik itu dapat dikatakan membaca jika ia mampu menunjukkan kemampuan membacanya dengan baik. Kian, bagaimana Putri? Alhamdulillah sudah jelas. Terima kasih. Sama.